problem with passive verbs. Oke, passive voice itu intinya adalah diapa-apain ya. Semua kalimat aktif yang punya objek kan, itu bisa dijadikan pasif. Misalnya, Margaret wrote the letter, ya berarti the letter was written by Margaret. Tapi sebenarnya by siapanya itu udah nggak penting lagi, karena yang kita tekankan adalah the letternya ya, apa yang terjadi pada the letternya. Jadi the letter was written yesterday by Margaret is okay, tapi kan sebenarnya nggak penting lagi by siapanya. Or the letter was written yesterday. Suratnya ditulis kemarin. Skill 37. Ya, use the correct form of passive ini bentuknya dulu. Passive itu to be tambah verb 3. Terus by objeknya boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau the portrait was painting by a famous artist ini kalau diartikan nggak masuk akal ya. Apa coba diartikan? The portrait was painting by a famous artist diartikan. Potretnya. Ya, potretnya sedang ngapa-ngapain, sedang melukis ya, nggak masuk akal. By a famous artist ya. Oke, kalau ada by begini, biasanya depannya itu diapa-apain gitu kan. Jadi harusnya ini was painted ya, diapa-apain. Verb 3 ya. Ya, di belakang to be kan hanya bisa verb ing atau verb 3. Nah, ini kalau maknanya pasif ya harusnya verb 3. Yang bawah itu the project will finished by team. Secara gramatikal udah salah dulu. Nggak usah katanya udah salah dulu ya. Nah, harusnya harus will be. Bukan will finish, tapi malah ditambahin be ya. Kenapa? Karena maknanya diapa-apain ya. Kalau misalnya kita ganti dengan will finish, jadi malah project itu akan ngapa-ngapain, menyelesaikan. Terus by team, ya enggak, maksudnya enggak sinkron dengan by team ya. Tim, by team nama orang ini, Tim Smith or Timothy gitu kayaknya biasanya. Oke lanjut ya. Ini sudah saya buatkan live worksheet ya. Ini live worksheet. Itu tadi malam mau bikin kuisis itu, kan kuisis itu harus ngopi satu-satu ya. Agak-agak gimana gitu terus live worksheet aja deh gitu ya. Coba kita ke contoh dulu. The boy had never been stung by a bee. Ini kan incorrect. Yang bikin incorrect kata apa ya? Bee ya salah. Harusnya bin. Harusnya bin. Kenapa? Karena dia ini meskipun pasif, tapi kan depannya ada had ya. Nah, had itu dia itu maunya tidak diikuti oleh verb nol, tapi verb 3. Ya, jadi bin ini verb 3 dari to be ya. And stung ini verb 3 dari sting. Kayaknya kita udah paham ya kalau bentuk kalimat pasif ya. Oke. Nomor 2 ini udah betul ya. The suit were hung in the closet where they were returned from the cleaners. Ini sudah betul karena dari setelan itu kan the suits itu diapain? Digantung, hang ya. Hang satu, verb 2-nya apa ya? Sama. Hang ya. 2, 3 sama ya. Hang. Hang ya. Hang betul. Ya. Oke. Kalau ini sting tadi apa sting? Stang. Yang 2 stang apa stang? Cari dulu sebentar. Nanti harus akurat ini soalnya ya. Oh ya. Stang. Ya, stang. Nomor 3 sampai nomor 10, it's for you to mengerjakan, to answer them on the worksheet. Tapi kita kenali dulu aja ya. Tapi nggak usah dijawab ya. Ini punya kan is lending to those who want to buy. Entah nanti fokusnya kemana, pokoknya digaris-garis dulu ya. The record had been chosen by the dancers near the jukebox. The topic for your research paper should have been approved by your advisor. The song has been playing over and over again by Steve. Their utility bills have been increased again and again. The patients who are too sick to sit up are being assisted. To sit up are being assisted by the orderlies. The offices were thoroughly
clean last evening by the night crew. The car that was struck in the intersection yesterday, pokoknya ada di garis bawahi, is being repaired today. Okay, and then dikerjakan di worksheet. Wait, let me open the worksheet. Mindset saya paling pol gini, sorry ya. Okay, mainan, and let me put this in the group. Ternyata saya belum buka WA, wait ya. Nomor 3 ini correct or incorrect? Okay, incorrect. Incorrect harusnya? Nggak tahu saya. Coba lihat kamus. Kadang-kadang kalau learn gitu kan ada ya. Coba kalau learn ada nggak sih? Learn. Nggak ada ya. Learn semuanya. Nggak ada. Learn nggak ada. Oh ya, land yang mendarat ya. Oh, ini nggak ada formnya, berarti kalau nggak ada formnya ini regular. Tinggal tambah ed aja. Ya, cuma tambah ed aja. Ya, jadi land. Ya. Who want to buy the homes? Oke. Udah, ini nomor 3, kotak salahnya udah ketahuan. And then number 4. Ini incorrect. Oke, harusnya chosen. Oke, bentuk satunya kan choose ya. Choose, 2, chose, 3, chosen. Choose, chose, chosen. Bentuk 2-nya salah, sorry. Bentuk 2-nya itu cuma chose. Okay. Number 5. The topic for your research paper should have been approved by your advisor. This one is correct. Karena sudah should have been approved. Harusnya udah di-approved. Number 6. The song has been playing over and over again by Steve. Incorrect. Nah, harusnya lagunya itu di apa-apain kan, dimainkan gitu ya. Has been played over and over again. Play it. Harusnya di apa-apain. Apalagi ada by Steve ya. Kok incorrect sih? Oh ya benar incorrect. Okay. Number 7. Their utility bills, correct, have been increased. Sudah naik again and again. Naik dan terus naik gitu ya. Lagi dan lagi. Okay, number 8 ya. The patients who are too sick to sit up are being assisted by the orderlies. Correct. Are being assisted. Berarti ini pasif, tapi pada masa sekarang. Sedang di apa-apain gitu ya. Sedang dibantuin. Jadi are being, ini prinsip continuous. And being assisted ini prinsip top 3. Pasif. Terus rumusnya dikawinkan. Jadi sedang di apa-apain. Sedang dibantu. Okay, number 9. The officers were thoroughly clean last evening by the night crew. This one is incorrect. Yang salah kata clean, harusnya cleaned adalah cleaned ya, cleaned. Kenapa? Oh, membersihkan. Bisa. Tapi kalau the office were thoroughly clean last evening, ini kan kita pakai makna juga ya. Ini kan maknanya offices sudah dibersihkan gitu ya. Jadi clean adjektiva bisa, clean verb juga bisa. Ya, itu juga. Jadi habis diapa-apain oleh siapa gitu ya. Berarti kalau nggak ada bayinya. The offices were thoroughly clean. Yeah.
Bisa juga kan, memang ini at ini bisa menemani adjektif, thoroughly clean. Bisa. Jadi bersih, bersih sebagai adjektiva, and thoroughly itu adverb, bersih secara sempurna gitu ya. Bisa. Bisa, cuman kayak aneh gitu nggak sih? Bisa. Secara prinsip bisa. Karena clean itu memang adjektif. Tapi untuk kalimat ini, clean ini sebagai verb ya. Clean, cleaned, cleaned. Oke, kita ke nomor 10 ya. The car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Ini correct. Mobil yang diapa-apain, yang ditabrak di intersection. Welcome. Welcome. Kenalan dulu. Dia nggak mau. Ya, oke. Ngambek ya? Aku jualin lain. Ya bilang jadi ini apanya? Oh, dari nomor 10 ini betul ya? Kenapa tadi betul? Ya. Oke ya. Jadi yang diperbagi hari ini adalah car-nya ya. The car is being repaired today. Sedang diperbagi hari ini. Tapi car-nya itu kemarin ditabrak ya. The car that was struck in the intersection yesterday. Oke. Finished for this skill. Sekarang kita ke skill selanjutnya. Skill 38 ya. Recognize the active and passive meaning. Sekarang kita nggak fokus ke bentuknya, tapi ke maknanya. Cuman bentuknya dianggap udah paham ya. Oke. Hey, hey, hello, hello. Demi video saya. Ya. Oke, recognize the active and passive meaning. Active meaning itu ngapa-ngapain ya? The subject does the action of the verb gitu kan? Subjeknya melakukan action yang ada di kata kerja. Oke? Jadi ngapa-ngapain ya? And passive itu diapa-apain ya. The subject receive the action of the verb. Subjeknya menerima action dari verb. Oke, contoh pertama ini kita lihat ini verb 2 verb 3 gitu ya. We mailed the package at the post office. Mailed-nya verb berapa? Dua. Artinya ngapa-ngapain apa diapa-apain? Ngapa-ngapain. Oke, ya. Jadi kami mengirimkan paket at the post office. The letter was mailed by us today before noon. Mailed-nya verb 3. Sebenarnya di sini tuh udah lulus semua ya. 3. Jadi letternya diapa-apain. Letternya dikirimkan by us today before noon. The letter was mailed today before noon. Oh, ini cuman bedanya ini nggak ada by us-nya ya. Karena sebenarnya by us-nya udah tidak penting. Kan pasti kalau the letter was mailed today kan by ada manusianya yang ngirim ya pasti ya. By oleh seseorang pasti. Kalau yang terakhir ini the letter mailed today before noon. Salah ya. Salah yang bawah ini. Mengapa salah? Karena kalau kayak gini dia bukan verb 3, dia pasti verb 2. Karena mailnya berdiri sendiri, nggak ada tubinya ya. Jadi letternya mengirimkan hari ini. Ini salah. Harusnya ya was mailed yang betul ya. This one is salah. Lanjut. Lanjut nih. Kita ke exercise. Nanti dikerjakan dalam bentuk live worksheet juga.
Ya. Nomor 1 ini the car park ini kan salah karena ini terindikasi jadi verb 2 ya. Jadi ngapa-ngapain? The car ini marker gitu kan. Marker in a no parking zone. Harusnya nggak diparkir ya. Jadi harusnya the car was apa is? Ya ini mau is mau was betul semua ya. Was atau is bisa semua pokoknya to be was. Nomor 2 betul. The physics exam began just a few minutes ago. Kalau ini bukan is began ya. Physics exam mulai. Karena kalau bahasa Inggris kalau mau bilang mulai ya itu disebutkan langsung begin gitu ya. Kalau verb 1 ya langsung begin. It begins gitu kan. Itu mulai. Kalau ini verb 2 began. Ngapa-ngapain. Tapi kalau Inggris tuh bilangnya gitu memang start gitu ya, sama dengan huruf start, kata start. Dan ketiganya began. Jadi ujian mulai just a few minutes ago. Ini sih metode translation nggak terlalu cocok untuk nomor 2. Kalau Nah, kalau mereka tuh bilang mulai tuh nggak dimulai kayak kita. Kalau kita kan bahasa kita kan, itu kan bahasa kita sebenarnya, bahasa kita yang cenderung pasif. Jadi kita tuh apa-apa tuh di gitu ya. Bahkan kita, pokoknya kita tuh cenderung pasif. Mulai. Kalau dimulai, kalau menurut sense saya is begun gitu ya bisa saja sih kalau menurut sense Indonesia saya sih. Ada yang memulai kan? Ada yang memulai. Ada yang mulai nggak sih? Ada ya? Ada kan? Ya, kalau saya sih yang saya ingat-ingat kalau kata begin itu memang langsung begin gitu ya. Sama kayak start gitu loh. The physics exam started just a few minutes ago. Tapi nanti akan ada loh yang bikin kita bertanya-tanya aktif pasif gini karena di kita beda. Coba kalau kita bilang kita nungguin abang Gojek gitu ya. Dia bilangnya ditunggu ya atau menunggu ya gitu. Ditunggu kan dia bilangnya ditunggu apa menunggu? Ditunggu ya Mbak gitu kan. Padahal kan kita kan menunggu. Iya. Kenapa dia yang bilang kenapa silahkan ditunggu ya Mbak? Kok nggak silahkan menunggu ya Mbak? Kok nggak gitu ya gitu ya. Agak sulit sih itu, cuman kita harus teliti. Nanti kalau misalnya sebuah soal, nanti kalau pilihannya ada aktif ada pasif ada, sepanjang itu benda mati saya akan pilih pasif sih. Kalau pilihannya ada ya. Tapi kalau ini kan nggak ada ya. Pilihannya nggak ada. Misalnya kalau ada sebuah acara gitu ya, terus pilihannya itu ada aktif ada pasif, apalagi ada bayinya, itu saya akan pilih yang pasif. Karena misalnya kata run gitu ya, dijalankan. Oke, do you get my point? Ya. Jadi nggak bisa. Ya ini kita harus banyak belajar di sini. Inilah sulitnya. Apa you sih? Pasif. Iya. Karena mulai gitu. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Nanti berdoa saja nggak ketemu soal ini. Oh, kalau ini beda loh ini loh. Ini coba. Ini tapi beda. Ini kan ada. Saya pernah. Nah, itu nanti dijawab. Saya tuh pernah dengar gini, misalnya kayak di film pendek gitu ya. The class begins at 9 gitu loh. Jadi kayak gini bisa.
Begin ini bisa. The class begins at 9. Jadi kelas itu mulai jam 9. Diartikan mulai. Beda. Beda. Nah. Oke. Mungkin ya. Nggak tahu. Nanti kalau kita ketemu kasus lagi gimana? The class starts. Oh, gimana ya gitu. Karena sudah oh ya udah dihapus saja statement tadi. Berarti kita ke maknanya ya. Makna berarti untuk sementara bikin sama start sampai kita ketemu kasus lagi ya. Bikin start dulu ya. Ya, itulah. Oke. Sekarang dikerjakan. Nomor 3, kita kenali dulu verbnya ya. Oh, sudah kenal semua ya. Ini has already done. Ya kan? Investigated. Nomor 5 apa? Has just said. Number 6. Will plan. Okay. Number 7. Turn. Okay. It left on the stove. Okay. Number 8. Warned. Made to rival the latest fashion. Okay. When the roads are icy, the buses do not drive. Are icy. The buses do not drive. Number 3 ya. Everything to organize the picnic has already done. Incorrect. Karena everything benda mati gitu ya. To organize the picnic harusnya has been already done. Has already been done apa has been already done? Yes. Kok enaknya has already been done? Yeah. Has already been done. Number 4 ya. The police. Okay, nomor 3 jelas. The police investigated him because his unusual action. Ini correct. Oke, karena polisinya menginvestigasi ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain dia dikarenakan actionnya yang tidak biasa. Number 5. The package containing necessary samples has just sent. Okay, ini incorrect. Then has just been sent. Tambahi been supaya membentuk makna pasif ya. Jadi have verb 3 aktif, have been verb 3 pasif. Number 6, the vacation to Europe will plan carefully before the scheduled departure date. Incorrect. Harusnya will be planned ya. Will be planned. Ya. Akan direncanakan karena subjeknya adalah the vacation ya. Perjalanan ke Eropa, benda mati, akan direncanakan carefully before the scheduled departure date. Number 7. The coffee turns bitter when it's left on the stove for so long. Incorrect. Letak incorrectnya pada left. Harusnya when it was left ya. Ditinggalkan. Leave, left. Kalau cennya tidak salah ya. Cennya tidak salah, tidak eastern gitu tidak ya. Tidak, ya, jadi coffee-nya itu berubah sendiri. Turns bitter. Berubah sendiri menjadi pahit ya ketika dia ditinggalkan di stove for so long ya. Oke, jadi karena ada to be berarti dia bukan nggak boleh verb 2, itu harus verb 3 left-nya ya. Number 8,
The soccer game won in the closing minutes. Incorrect. Harusnya was, ya. Was won. Is bisa tapi agak aneh. Kayaknya cenderung lampau. Karena kan udah tadi berarti kan. In the closing minute berarti kan udah tadi peristiwanya. Ya, lebih cocok was won. Was won. Jadi won-nya bab 3, diapa-apain ya. Jadi gamenya dimenangkan in the closing minutes. Gak bisa memenangkan ya kalau ini ya. Nah, gak bisa menang. Hah? Incorrect. Dimenangkan. Kenapa dimenangkan? Kenapa ya? Apa Bayu? Dimenangkan was won. Tapi was won gitu bahasa Inggris ya. Was won gitu mana? Oke. Tadi siapa tema bilang apa ya? Oh ya. Incorrect. Oke. Number 9 ya. The clothes made to rival the latest fashions of the season. Incorrect. Harusnya was, were. Nah, tapi pokoknya butuh to be gitu ya. Were made. Were made to rival. Dibuat untuk menyaingi the latest fashions of the season. Jadi were made. Karena make. Dua tidak sama. Number 10. Incorrect. Okay. When the roads are icy, the buses do not drive. Yeah, are not driven. Betul. Ya, are not driven. Tidak dikendarai gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang ngantuk, capek? Belum ya? Masih pagi, oke. Lanjut ya. Exercise ini sekarang. Ini siapa yang tadi ya? Sebanyak ini semua gitu ya. Sebentar. Oke. Number one. Number one ini correct or incorrect? Incorrect. Ya, karena harusnya ini harusnya ini setelah had itu diikutnya oleh been. Had been replaced setelah di apa-apain, ya. Terus continue-nya betul. Oke, kedua kan. Jadi after had been, koma, terus gitu berdua ya. Masih terbawa sequence-nya ya. Oke. Number 2. Correct or incorrect? Incorrect. Iya kan? During the lightning storm, he harusnya he was. Ya, jadi dia ditabrak in the head by a falling tree. Kemburuan gitu ya. Keruntuhan. Okay. Number 3. While I am on vacation, the pets should be feeds every morning and evening. Ini incorrect. Yang incorrect pada kata ya feed ini harusnya bentuk ya harusnya bentuk 3 karena bentuk 1 itu feed, bentuk 2 itu fed, bentuk 3 fed sama. Tapi kalau should be fed ya verb 3 ya harus diberi makan. Selama I am on vacation, petnya harus diberi makan every morning and evening. Number 4. Correct or incorrect? Ini correct ya. Oh ya. Okay. A book being written now. Oh ya, udah tahu ya. Yang sedang diapa-apain sekarang gitu ya. Will be published in the fall. Akan dipublikasikan. Oke, being written-nya itu betul.
Itu bentuk inversi dari which is now being written. Ya, which is being written ya, bentuk inversinya ya. Which is being written. Yang sedang ditulis. Karena bentuk aktifnya kan someone, a team of writers is writing the book gitu ya. Sedang menulis buku. Bentuk aktifnya itu ada sedangnya, dan kalau dipasifkan juga harus ada sedangnya. A book being written now will be published in the fall. Okay, number 5. Ini incorrect ini. I found that aku menemukan bahwa the real estate agent itu ini berupa manusia. Masa dia sudah disewakan gitu ya, had already been leased gitu ya. Sudah dijual tapi kredit gitu ya. Lease itu kan jual tapi kredit ya. Iya, leasing. Leasing. Ya, harusnya kan dia itu yang sudah ngapa-ngapain, entah menjual entah menyewakan gitu ya. Jadi dia itu harusnya had already leased gitu, nggak ada B-nya justru di situ. B-nya hilangkan. Jadi aku mengetahui bahwa agent itu sudah menjual, sudah melisingkan kondominium, apartemen ya, jenis apartemen. Ya harusnya had already leased gitu aja. Nggak usah pakai been karena ini tuh sudah ngapa-ngapain, bukan sudah diapa-apain. Ngapa-ngapain kan dia yang list itu apa sih? Melisengkan, menjual ya? Menyewa. Nyewa itu. Ya pokoknya dia tuh yang pelakunya gitu. Menyewakan. Hati itu gimana? Ya, karena kalau menggunakan been jadi makna pasif, sementara makna yang kita butuhkan itu malah makna aktif. Mungkin buat nginget-inget itu verb 3 itu aktif gitu ya. Had verb 3 itu aktif, terus had been verb 3 itu pasif. Had verb 3 itu aktif, terus had been kalau ditambahin been tengah-tengahnya jadi pasif. Jadi dia itu agennya itu sudah menyewakan, bukan sudah disewakan. Lanjut ya. Mau kemana sih cowok-cowok? Oh, air. Oke. Oke. Iya, semangat balas dendam. Kenapa masih pada on gitu? Oke. Karena capek hari Minggu ya. Tapi kalau kayak kemarin itu jam yang ketiga itu. Oke, lanjut nomor 6 ya. Oke, guys, let's continue. Let's pay attention ya. The house that Mrs. Martin has always wanted to buy has just placed on the market. Incorrect. Incorrect. Incorrect ya? I. Yang bikin incorrect kata? Ya, has just placed ini harusnya has just been placed karena ditaruh di market gitu kan, ditaruh di pasar. Bukan kalau has just placed malah menaruh. And then ini anak kalimatnya ini hati-hati juga kalau kayak gini ada that sampai ke kata by ini anak kalimat. Sudah ngangkat air? Rasanya capek?
Alangkah indahnya kalau ini ada liftnya ya. Lanjut. Jadi jelas nomor 6 itu has just been placed. Tapi yang has always wanted-nya betul ya, karena kan Mrs. Martin ingin rumah yang Mrs. Martin ingin nomor 6. Nah, ini sekarang udah betul ya. Incorrect. Number 7. The foundation should have been finishing by. Oke, ini ada by gini tuh indikasi kalau harus pasif ya. So ini harusnya finished. Kol-kolah ya. Finished. Finished. Finished by the construction workers before they left. They left-nya udah bener ya. Foundation ini harus diapa-apain, harus diselesaikan oleh construction workers before they left. Sebelum mereka pergi. Sebelum mereka meninggalkan the construction site. So this one is incorrect. Ayo, perhatian. Pay attention. Okay, number 8. Incorrect. We must leave that money in the checking account because the bill paid on the first of the month. Are paid. Ada R-nya loh ya. Supaya membentuk makna pasif. Kita harus meninggalkan uang di checking account, di rekening itu. Karena ini kalimat present ini. Kenapa nggak apa? Kenapa nggak were? Karena ini present. Kan mas ini kan berarti ngomongnya pada waktu sekarang ya. Jadi kita tuh harus meninggalkan karena rekening-rekening itu tagihan-tagihan itu are paid, dibayar. Oh, we might sleep gitu. Kita mungkin saja meninggalkan money di checking account because the bills might. Oh, must. Ya, kalau mas itu pasnya itu had to. Had to. Iya, mas itu kayak have to. Kayak kita perlu ngapain gitu. Kita perlu. Harus kan perlu ya. Alex tadi bilang apa ya? Money nggak punya? Oh. Kalau itu that money-nya sebagai bukan conjunction ini. Ini demonstratif pronoun ini that-nya. Uang itu gitu loh. That money. Nah, ini bukan conjunction. Ini pronoun. That bottle, that person, that food gitu ya. Itu. Oke. We must leave that money in the checking account gitu. Because the bills dibayar tiap tanggal 1. The bills. Electric bill, ada internet bill. Oke. Direnungkan dulu. Oke, dan kita bisa ke number 9. Oke, number 9. The horses can't be taken out now because they have been rode. Udah kelihatan. Incorrect gitu ya. Karena road harusnya ini ridden. D-nya berapa ya? Ridden. They have been ridden for the past few hours. Double D. Mereka sudah diapa-apain. The horses nggak bisa diambil sekarang. Nggak bisa. Sebab mereka sudah di-ridden. Number 10. This one is correct. It is being announced. Sekarang sedang diapa-apain berarti. Sekarang sedang diumumkan oleh the presidential aide. Apa sih aide itu? Pembantu. Oke. Pokoknya ini non phrase ya. Jubir. That a lawyer from Virginia
has been named Attorney General. Seorang pengacara dari Virginia has been named Attorney General. Apa ini diartikannya? Sudah di Attorney itu pengacara. Attorney General itu general pengacara. Attorney itu pengacara kan? Sudah diberi nama, has been named. Sudah dinamai, a lawyer from Virginia, sudah dinamai Attorney General. Ini kayaknya sebuah posisi ya, posisi Attorney General itu. Generalnya pengacara. Ada apa? Oh iya. Harus ada bayinya gitu ya. Nggak selalu ya. Ternyata nggak selalu, nanti kalau udah ketemu saat nggak selalu gitu ya. Nah itu tadi yang pakai bayi, harus pakai bayi itu teori, kayak teori mentahnya gitu loh. Dengan analogi yang sama gitu. Lawyer from Virginia. Ini kayaknya pakai mana juga ya. Seorang pengacara dari Virginia telah dinamai Attorney General. Tapi kalau dia kayak itu juga objek berarti. Kalau polanya kayak gitu, itu berarti sebenarnya kalau dia update itu dua objek berarti. Someone has named the lawyer, has named a lawyer Attorney General. Ya, dua objek.